Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di You Berbagi Channel. Di video kali ini saya mau membahas kembali mengenai contoh soal SKB Bidan karena sekarang waktunya sudah dekat pelaksanaan SKB-nya, maka kita perbanyak lagi contoh-contoh soalnya. Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Seorang ibu hamil datang berkunjung memeriksakan kehamilannya ke bidan praktik mandiri. Ibu hamil mendapatkan pelayanan pendidikan kesehatan dan imunisasi TT. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil tersebut memenuhi salah satu tujuan asuhan kehamilan. Apakah tujuan asuhan kehamilan yang telah diperoleh melalui layanan antenatal tersebut? A. Promotif dan preventif. B. Deteksi abnormalitas. C. Persiapan persalinan. D. Persiapan menyusui. E. Persiapan rujukan. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah promotif dan preventif. Kenapa promotif? Karena promotif itu artinya kan promosi kesehatan, kemudian preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya suatu penyakit. Jadi ini kan pada soalnya diceritakan bahwa ibunya datang berkunjung ke BPM dan mempunyai pendidikan kesehatan, diberikannya imunisasi TT. Jadi ini adalah sebagai promosi kesehatan dan pencegahan. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Untuk menjamin agar proses alamiah kehamilan tetap berjalan normal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah A. Deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi. B. Menyusun prosedur tetap dalam asuhan bagi ibu hamil. C. Menyediakan sistem rujukan yang efektif. D. Meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Atau E. Melakukan kolaborasi USG secara rutin. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi. Oke? Kenapa? Karena ini soalnya ditanyakan untuk menjamin agar proses alamiah kehamilannya berjalan normal, maka kita sebagai bidan yaitu melakukan deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi sebelum terjadi, ya, seperti melakukan pemeriksaan sedini mungkin, kemudian pemeriksaan penunjangnya, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Seorang bidan memberi pelayanan kebidanan kepada ibu hamil, melakukan pengkajian data subjektif dan objektif, memberikan penata laksanaan pendidikan kesehatan, memberikan imunisasi dan robo lansia. Apakah tipe pelayanan yang telah dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Kolaborasi. B. Sekunder. C. Rujukan. D. Tersier. Atau E. Primer. Oke, kita lihat. Jadi jawabannya adalah E. Primer. Yang pertama untuk pembahasannya adalah layanan kebidanan primer, merupakan layanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan. Kemudian yang kedua, layanan kebidanan kolaborasi, layanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama-sama atau sebagai salah satu urutan dari sebuah proses kegiatan pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah layanan kebidanan rujukan, yaitu layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya, secara horizontal maupun vertikal atau ke profesi kesehatan lainnya. Layanan kebidanan yang tepat akan meningkatkan keamanan kesejahteraan ibu serta bayinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang bidan memberikan pelayanan kebidanan dengan bermitra sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urutan proses kegiatan layanan. Jadi yang ini termasuk kemana nih? A. Kolaborasi. B. Sekunder. C. Rujukan. D. Tersier. Atau E. Primer. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi jawabannya ini termasuk ke kolaborasi. Jadi kolaborasi adalah hubungan saling berbagi tanggung jawab atau kerjasama dengan rekan sejawat atau tenaga kesehatan lainnya dalam memberi asuhan pada pasien. Dalam praktiknya, kolaborasi dilakukan dengan mendiskusikan diagnosis pasien serta bekerja sama dalam penata laksanaan dan pemberian asuhan.
Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Seorang bidan memberi saran pada ibu hamil, suami, dan keluarga untuk memastikan persiapan persalinan bersih dan aman, persiapan transportasi, dan biaya. Apakah standar asuhan kehamilan yang telah diterapkan oleh bidan tersebut? A. Palpasi abdominal. B. Identifikasi ibu hamil. C. Persiapan persalinan. D. Pemeriksaan antenatal. Atau E. Pengelolaan dini hipertensi. Oke, ini udah jelas banget ya, jawabannya adalah C, persiapan persalinan. Kenapa? Karena di dalam soalnya dijelaskan bahwa bidan itu menjelaskan, memberikan saran kepada ibu hamil, suami, keluarga, memastikan persiapan persalinan bersih dan aman. Jadi jawabannya adalah persiapan persalinan C. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga yang mengikuti SKB lulus semuanya lancar. Dan jangan lupa subscribe, like, juga komen, dan juga share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.